sandi pacah, tonggak lapuk, jariau tangga, rasua hilang, atuk ditabangan angin, gonjong patah. Akhirnya rumah itu itulah rumah tangga-tangga. Jadi apa yang kita urus di dunia ini, uruslah dengan peraturan Allah, pasti selamat. Bagaimana selamatnya? Sama dengan orang buta yang telah sembuh bisa melihat kembali. Begitu tenangnya batin orang yang mau mengikuti aturan Allah. Nah, kita cari di dunia itu kan ketenangan batin, Pak. Bukan banyak materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah. Pada pagi ini telah dibangunkannya kita kembali atau dihidupkannya kita setelah kita dimatikan tadi malam. Kenapa Allah mengistilahkan di suatu ayat tidur itu sama dengan mati? Karena orang tidur dan orang mati rohnya sama dipegang oleh Allah, dan saat itu kesadarannya dicabut. Maka ketika kita tidur, rasanya kita tidak ada apa? Tidak ada kita ini. Begitulah nikmat yang diberikan Allah kepada kita untuk istirahat. Rasanya kita tidak ada istirahat total. Tapi kebanyakan orang yang sedang tidur itu nafasnya lebih keras daripada orang bangun. Itu setahu saya ya. Orang bangun tidak ada begini. Tidak ada. Tapi yang kaya itu orang tidur. Ya kan? Namun dia sendiri, dia tidak menyadari sedang dia ngorok. Nah, itu kalau di baso di kampung bo bakaruan, ya kan? Sama ya. Tapi orang yang tidur, orang yang akan mati, rohnya dipegang oleh Allah, tidak dikembalikan. Jadi ada saja orang yang tidur malam, kemudian pagi dibangunkan, tidak ada lagi. Maka rohnya tidak dikembalikan. Alhamdulillah, ternyata jamaah musala dan masjid di sekitar desa Ngaso ini, termasuk Masjid Darul Iman RW 4 Sukajadi, dibangunkan oleh Allah pagi ini.
Makanya kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau di hari Ahad gerakan subuh berjamaah ini, para jemaah sudah 6 atau 5 tahun lebih, ternyata ada lagi tunasnya, namanya gerakan subuh berjamaah remaja. Walaupun kita tidak membatasi usia siapa yang akan datang, ya kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan remaja kita menjadi remaja yang berhasil guna dan berdaya guna untuk agama, bangsa dan negara kita. Amin. Ya. Pagi ini kita bertemu kembali di Efesus yang ketiga. Jadi sudah 3 kali saya diundang ke Rokan Hulu ujung batu ini. Mungkin saja yang berbeda hanya masjid dan musalanya. Tapi saya berkeyakinan Bapak Ibu yang datang pagi ini sudah familiar dengan wajah saya dan suara saya. Benar kan? Karena apa? Karena menonton di HP. Cuma bedanya pagi ini saya datang bukan fotonya, tapi yang aslinya. Lai gagah mbok nampak ada bapak dan ibu. Di maju orang gaik kagagah. Jange lakan duwe, salemo la tasumbu, duduk la paunju, makan la bubu, sekete hari dah masuk. Tapi untuk menggembirakan hati orang tua ini, bapak dan ibu serentak mengatakan, lai gagah jombo lai. Itu menggembirakan hati saya. Saya berharap semoga bapak dan ibu tetap mendoakan saya sehat walafiat. Tapi bukan umur panjang. Umur itu tidak bisa diperpanjang, Pak. Lah nyuagaan ya Allah. Cuma saja dengan doa dari jamaah, takdir itu diubah ya Allah. Bisa tidak Allah mengubah takdir? Kaum muslimin, semoga semua jamaah yang hadir ini sehat walafiat. Dan bertemu kita nanti di dalam surga Jannatul Ma'wa. Amin. Ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, alhamdulillah, tentu saja dengan kita dihidupkan kembali, kita mulai kegiatan ini dengan ibadah. Sebab itulah tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia dan kami turunkan dia ke planet yang bernama bumi ini dengan ajal tertentu untuk mengabdi kepadaku. Di sini akan timbul berbagai-bagai pertanyaan. Kalau hanya hidup kita itu untuk mengabdi kepada Allah, ba'a kami ke kebun sawit, ba'a kami ke membuka kedai di pasar, ba'a kami ke mencari duit, mengabdi saja. Jadi kaum muslimin, kita jadikan kegiatan kita ini semua dengan niat beribadah kepada Allah. Ada yang lebih mudah. Bapak-bapak yang masih punya istri, kenapa itu pertanyaan saya? Ambo ndak begini nih. Setiap hari ada tak bapak memberi nafkah kepada istri? Ada kan? Itu kan kewajiban bapak. Tapi kalau diniatkan sengaja aku memberikan nafkah istriku ya Allah, karena engkau, itu bernilai sedekah. Pahala kewajiban membiayai rumah tangga tadi jadi pahala, dan uang yang diberikan itu jadi sedekah. Aku itu menjadikan hidup ibadah.
Begitu juga orang yang seperti kami ini menjadi mubalik, menjadi ustadz, menjadi ulama. Ya kan? Berangkat dari Padang, sengaja aku naik mobil akan pergi ke Rokan Hulu, memenuhi undangan para jemaah dengan masjid dan jemaah yang selalu mengharapkan kedatangan ini karena Engkau ya Allah. Dari Padang itu sampai kemari Bapak Ado, begitu orang menjapui, para banyak putaran roda autonya tuh, begitu balo dengeng Allah. Ya kan? Begitu juga jemaah yang menunggu, ya Allah selamatkanlah Ustaz Tuti Bosiko ya Allah. Bapak balo lebu. Tapi kalau ada capek ya Ustaz tu mati ya Allah. Itu ibu pada tahu. Jadi bisa dijadikan hidup ini ibadah, dan bisa kita dengan hidup ini berbuat dosa saja berkepanjangan. Jadi segala aktivitas, segala kegiatan kita jadikan ibadah dengan kuncinya niat karena Allah. Jadi apa saja nak kita rese bapak-bapak, mengambil sawit tu, ya kan? Bisa jadi ibadah. Tapi kalau dia ambil sawit orang jadi ninja, ya kan? Mereka di Kuantan ninja namanya. Ninja aku memang tak jujur loh. Mukonya itu, senjatanya senjata rahasia. Bara orang payahnya baladang membeli pupuk, membeli racun, hanya ambil sebuah. Aku lah perangai ninja. Rupa ninja kau hebat dari Jepang pindahnya ke Riau. Mencelok sah. Saya yakin sekali kita bersama-sama seperti ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, dinilai oleh Allah ibadah. Al-jama'atu rahmah wal firqatu azabah. Berjamaah seperti ini adalah rahmat, berpecah belah adalah azab. Setelah kita puji Allah, dia bangunkan kita mulai dengan ibadah. Setelah itu kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau terdengar nama beliau, ada kita orang Islam yang tidak bersalawat, itu orang yang paling kikir kata Nabi. Tahukah kau orang yang paling kikir kata Nabi? Kata orang-orang mukmin di zaman beliau itu, orang yang berat mengeluarkan hartanya untuk agama Allah. Itu benar juga kata Nabi. Tapi yang paling kikir itu adalah orang yang dibacakan nama saya, disebut nama saya, dia tidak mau berselawat kepada saya. Sedangkan Allah yang menciptakan Nabi itu bersalawat kepadanya. Itu yang dibaca oleh muazin ketika akan azan tadi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Malah itu di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Barunya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lima bapak mendengar azan dan mirip itu iramanya. Mirip? Bukan sama. Karena suara itu berbeda-beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, didahului tadi dengan salawat. Awak mencoba direkam bergema salawat dari langit, dari bumi, dari laut, dari daratan, dari gunung,
seantero dunia ini bergaung bunyi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya kan? Jasad Nabi itu tidak hancur, Pak. Beliau sekarang seperti orang tidur aja. Dikirim bacaan kita yang banyak itu tiba di Madinah Al-Munawwarah, di makam beliau. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, keuntungannya untuk siapa? Bukan untuk beliau, tapi untuk kita. Ya kan? Nah, jadi jangan lupa bersalawat. Pijan Muhammad dan anak awak, dia nama anak awak Muhammad ya bersalawat lagi ada dia. Ini tidak Nabi kan? Bagian nama cucu Abu Bakar boleh Ustaz pun ya. Itu kan nama sahabat Nabi. Tapi jangan disambung aja Siddiq dulu. Siddiq itu artinya benar. Jadi hanya dulu lah kadangnya jadi anggota DPR, jadi gubernur, lain tak korupsinya. Baru dia sambungannya Siddiq Abu Bakar Siddiq. Tapi kalau korupsinya Abu Bakar Galadi aja namanya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang saya muliakan. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi, itu surat Ar-Ra'. Ar-Ra' itu bahasa kitanya petir. Di Sumatera Barat orang menyebut patuih. Petir atau patuih didahului oleh kile, sudah tu guru, sudah tu patuih. Kata orang Sumatera Barat, guru patuih panubo limbe pandan tajamu adi subarang, walaupun baratuih dicari ube pacar batamu mengkosana. Jadi orang kalau sakit-sakitnya taruh tanyong kenyong, jangan ube sedikit dulu. Ado dek rindu jo pacar sakit. Ini kau artinya patuh itu jadi pantun. Tapi dalam ayat ini, ya kan, diberikan oleh Allah nama surat Ar-Ra'du, surat surat petir atau surat patuh, dimulai dengan apa? Afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqq. Itu ayat yang ke-19. Apakah manusia mengetahui bahwa yang datang dari Allah itu benar? Jadi yang 100% benar itu yang dari Allah. Makanya Nabi ketika beliau hidup ditanya oleh sahabat, ya kan, kalau itu begini-begini bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah belum mau menjawab kalau belum ada kelak. Belum ada ayat turun, ya kan? Sehingga Allah juga mengabarkan Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak bicara berdasarkan kemauan nafsunya, beliau bicara itu berdasarkan Jadi Nabi belum mau menjawab pertanyaan sebelum turun ayat. Tapi kalau ayat lah turun, lah ada petunjuknya, atau dijawab saja Nabi. Ya kan? Jadi semua yang datang dari Allah, yang diturunkan kepada Nabi, itu tidak ada yang batil. Nah, di dalam Al-Quran surat Ali Imran ada lagi itu. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Qul sadaqallah. Katakanlah Muhammad, yang datang dari Allah itu benar. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Engkau ikutilah cara-cara Ibrahim beragama. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim beragama itu, Pak, apa cara yang akan kita tiru? Yang pertama, sampai kita mati pula, wa ma kana minal musyrikin. Tidak pernah Ibrahim itu mempersekutukan Allah. Ini yang paling pokok dalam beragama. Jangan sampai mati ada kita mempersekutukan Allah.
Sesuai yang kita baca dalam zikir tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika. Tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada syarikat baginya. Kadang-kadang dewa berpersekutukan Allah jo kucing balang tigo. Tiga. Ambo sada amalero kucing balang tigo wa babuas desawit. Dan kemudian ragonya maaf saja memelihara kucing balang tigo wa rami seorang balanjo kagadai. Ini bapak-bapak mudah lah sehat apa-apa Allah. Ambo baru sedang hebat na dokter. Tidak teringat Allah lagi yang menyembuhkan. Padahal dokter tidak bisa menyembuhkan. Ya kan, dokter itu sendiri bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dikan ada plastik TPUB itu nyembuh kesenang itu semoga cepat sembuh. Dan dokter berani dijamin Anda sembuh tidak. Dan semoga Anda cepat. Artinya apa? Berobat itu syariat. Jadi pada berubah awak kalau sakit. Orang Minang juga menyuruh itu sakit diubah, luko ditawe, dalam ditawa. Ya kan? Nah, pucuk perancis bahkan untuk sayur tu. Tapi itu antibiotik. Kalau luko ada pisau bah, kunyah pucuk perancis itu jeludah alam pohon berhenti dah. Beko nyoba tawi capek kalau lihat pak nak sakit ulo. Ya pak. Nah, nyo sakit kan dua segini, sakit ulo je, sakit gilo je. Jadi kalau lain tak tinggi gula, begitu kita tergores, luka berdarah, dikunyah pucuk perancis, dihitung kena luka tu sehat. Insya Allah. Tapi siapa yang menyehatkan? Allah, bukan pucuk perancis. Jadi antara keyakinan bertauhid kepada Allah, ya kan, dengan syirik itu bedanya tipis. Ini pokok-pokok beragama yang pertama. Maka Allah melaporkan dalam wahyunya kepada Nabi, apakah manusia mengetahui yang datang dari Allah itu mutlak benar? Kalau yang disusun manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang terhormat, nanti apa pak? Ubi kayu pak? Ubi kayu? Ada. Kalau kampung dibaso kabelo batang. Jadi ubi kayu atau Cikong. Cikong. Jadi banyak namanya. Jadi nama-nama ini Pak, Bu, perlu juga kita pelajari karena kita banyak suku bangsa dan banyak bahasa. Di Minang saja Pak, bahasa Minang ini tak sama semua. Kalau di Bukit Tinggi marah dia tubangi. Ada Pekumbuh bongi. Ya kan? Di Solo mare. Laden mare tadi mas. Nah, jadi bahasa-bahasa ini perlu juga kita pelajari. Ya, ada orang mengatakan singkong atau ubi kayu tadi konon kabarnya berasal dari Perancis. Ya kan? Maka disebutlah pucuk Perancis. Nih ubi Perancis itu, pucuk Perancis itu daun singkong. Nah, kita lanjutkan kajian kita. Kalau yang namanya segala peraturan yang diatur oleh manusia itu sifatnya sementara. Yang datang dari Allah itu, ya kan? Indak lakang dek paneh, indak lapu diujan. Makanya dalam hidup ini kita mematuhi aturan Allah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya kan? Apa kata Allah kepada beliau? Idhab ila fir'auna
innahu tagha. Musa, datangilah Fir'aun itu, dia sudah melampaui batas. Nabi Musa takui, ada kamu kecian di sana ya Allah. Faqul hal laka ila anta zakka. Katakan kenyo supaya inyo amu mensucikan diri le. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan katakan engkau yang akan membimbingnya kepada jalan petunjuk. Referensi yang apa ya Allah? Ya kan? Fa'arahul ayatal kubra. Perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran saya. Joanya tunggu Nabi Musa yang keratang tu dek Fir'aun, jo tukang sihir. Bara 180 orang. Di mana ceritanya? Dalam Al-Quran, dalam surat Taha ada, dalam surat Al-Anbiya ada. Dan tukang sihir ini selama mereka mempraktekkan ilmu itu tidak pernah kalah, selalu jadi juara. Iya kan? Apa kata Nabi Musa? Apakah saya yang akan melepas ini dulu atau kamu? Nah dulu lah Nabi Musa nyolapen tali dari tukang sihir itu, tali berubah jadi 118 ular itu cina. Tapi cameh Nabi Musa itu permainan mata, itu Musa itu sihir kata Allah. Itu tetap tali bukan ular. Engkau jangan cemas. Tukang sihir itu tidak akan bisa mampu mengalahkan kamu dari manapun kamu datang, asal engkau berserah diri kepadaku. Tuman bawa kalalo dibaca tigo kul jangan lagu yo kalalo letternya Pak bawa kalalo lagu kutam rendo iya baca lah tigo kul sekurangnya kalalo jangan kul ze kul wallahu ahad sampai sudah, kul a'udzu birabbil falaq sampai sudah, kul a'udzu birabbin nas sampai sudah. Jadi asal berserah diri kepada Allah, Allah akan memelihara kita. Itu janji Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan diturunkan oleh Allah dari langit malaikat menjaga kita. Nah, kata Allah, lape tuke engkau terus. Nabi Musa pakai tuke Pak. Tidak tungkeh meja kubur. Para jemaah, jadi ulah tungkeh itu. Jadi ulah kata nyomakan ulah tukang sihir tu sadonyo abi. Saat itu tukang sihir pucat, marete lutuinyo langsung sujud. Agak tonyo ke kawan. Alum pernah selama kita mempelajari ilmu itu kita nak kalah. Kini kita kalah. Sepakat tak kawan yang benar itu bukan Fir'aun tapi mu tak pernah awak kalah selama kau. Kini awak lagu lui KO. Ya kan? Sujud je salahnya. Kami bertuhan kepada Allah, Tuhannya Musa. Habis itu Allah memperlihatkan tak. Tapi namanya orang tak dapat hidayah, saya menteri Fir'aun. Nyopancung tukang sihir tu tangan nyo kaki nyo kampempe-nyo Pak. Tangan dua kaki dua. Alawan tu ayam potong sudah. Benar bi? Man begitu darah keluar. Kalau kalian mau kembali bertuhan kepada saya, akan saya ampuni, kalian tidak saya bunuh. Tapi kalau bertuhan kepada Tuhan Musa, akan saya bunuh. Ketawa orang tua sambil menahan sakitnya jalan. Fir'aun dibunuh atau tidak dibunuh, kami akan mati karena darah kami banyak keluar. Tapi kami mati sekarang sudah bertuhan kepada Allah. Kamu ini makhluk, kamu hanya raja, kamu bukan Tuhan. Jadi kalau kami mati syahid. Akhirnya Pak, hendaknya nanti mati keluar darah tu dari Fir'aun tu. Nyo pancur liye nyo sana.
Apa dia lah azab untuk Fir'aun ke nanti dia kira bapak. Coba cari nanti jangan lupa nak. Cuy itu kejamnya. Anak laki-laki ketika keteknya bunuh saudara tu. Tu Fir'aun. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, tapi orang tadi semuanya masuk surga. Sudah pernahkah dia salat? Adanya mengikuti gerakan subuh berjamaah darukan dulu? Tidak. Lah pernah nyoba zakat? Alun. Tapi apa? Akidahnya, ilmu tauhidnya, dia tak gentar mati karena sudah bertuhan kepada Allah. Itu tukang sihir di zaman Fir'aun itu belum sempat salat, belum sempat berpuasa, belum sempat berinfak, tapi masuk surga. Begitu ilmu tauhid. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, karikan ke puasa, kan disuruh awak ziarah kubur. Nambah kubur ko ada ulama baik, ya kan? Kurang mengembangkan agama dulu. Ambo kini bimbang bapak. Sebab ambo beberapa hari lalu dibawa ngaji ke Kuntu. Sinan ada kuburan Syekh Burhanuddin. Ada Pariaman ada orang nama orang kena yo. Pani ambo mikirnya, kena tak pernah dulu mau pikir tidak. Cuma boleh mendoakan ya Allah, ulama ini tidak nabi ya Allah. Dia manusia biasa, cuma ilmunya banyak. Kalau dia berdosa ya Allah, ampunkanlah dia. Itu nak apa baca kalau pergi ziarah kubur. Indah awak meminta ke kubur tu no. Anak kebanyakan tak balik tu. Ya kan? Tak balik. Lebih bisa orang mati dalam kubur awak. Sedang orang itu banyak yang penciki mah. Di silam piti kayaknya ada berhenti banyak. Apa orang mati. Jadi ini bapak-bapak. Jadi tauhid perlu dipelihara. Allah namanya itu. Ingat engkau manusia yang memelesetkan engkau itu bukan kurang ibadah, tapi karena mempersekutukan Allah. Jadi jangan persekutukan. Kalau kita tidak mempersekutukan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, idui awak ko kecil Allah, samo jo rambuto nan pandai maliek balik sehat matonyo, taliek di dunia. Nyo buto saja ketek, ko contoh kan. Lalu nampak diceritain dewa kini antara Surabaya, Jo Madura, ada jambatan melinteh lawit ya. Begitu juga di Batam ada jambatan melinteh lawit. Kalau engkau pergi ke Sumatera Barat namanya Kampung Jua, ada namanya Buki, kian ini Kampung Jua tu. Ada kawan Doraemon gua, ada film kartun Doraemon. Buki Novita. Iko pak ko pelupo na. Ya. Buki Novita nama. Iya kan? Adi curito ke orang buto. Kira-kira baca orang buto. Orang buto ko cie dan tak luponya pak pitik. Mungkin orang sedekah tak tahu je kan. 3,000 je itu. 3,000. Ya kira 50,000 tahu je. Kalau kita bercerita keindahan dunia kepada orang buta, dia tidak akan mengerti itu. Karena dia tidak pernah melihat. Tapi ketika matanya sembuh, nampak dinyo dan dicerita kok. Gadang tak tinyo? Gadang. Ya Allah, alhamdulillah, Engkau sembuhkan mata saya. Alangkah indahnya dunia ini dilihat dengan mata ini. Tapi kalau dipegang dengan hati, maka hati terpaut kepada dunia. Kami akan lupa kepada Engkau ya Allah. Mana yang banyak terjadi sekarang? Terpaut kepada dunia itu arti namanya itu dan ditakui ada Imam Al-Ghazali itu. Ya Allah, jadikanlah dunia Kau letak di tangan ambo ya Allah. Jadi hati ambo.
Kalau di tangan nambo lapehnya itu biasa saja, tapi kalau di hati letaknya barek melapeh. Ya kan? Jadi akan diletakkan di hati itu adalah Allah. Kenapa? Karena Allah itu yang bisa mencarikan solusi dan segala kegundahan kita. Brahmina kan santiang jawab betul Pak. Kok luluh padi di malam, bau ke pondok ulang-ulang, kok rusuh hati di dalam, bau ke karaoke naknya hilang. Itu tidak benar. Tambah sansaro adanya kalau hati sedang rusuh dibawa ke karaoke. Iya kan? Nabi sangat sedih ketika istrinya meninggal. Kemana dia pergi? Ke Masjidil Haram. Apa yang dia kerjakan di sana? Zikir. Siapa istrinya yang meninggal? Ibu Khadijah. Ibu Khadijah itu istri Nabi itu ndak sama jo Khadijah rokan mulu. Ndak sama jo Khadijah ujung batu. Ndak sama jo Khadijah tandun. Ndak sama jo Khadijah pasir Pangarayan. Ndak sama jo Khadijah kuntu lamo. Kuntu Darussalam. Kuntu lamo. Apa bedanya Pak Ustaz? Kan sama orang pedusi mah. Iyo. Ibu Khadijah istri Nabi itu kaya raya. Tapi kekayaannya diberikan untuk menegakkan agama Islam di dunia ini. Habis rabi-rabinya. Kalau Khadijah jawab itu piti lakinya. Saya nanya itu aja. Malah ada Khadijah kini kok. Ketika suaminya tuh kayonya sana. Dapat suaminya pensiun atau bangkrut nyusir. Kau yang mana nak kata dua kalau orang kaya lama. Lalu bawa saya tas ketek di suami kecil baik. Itu lalu saya surau. Di sana ada di usia bini. Ini beda-beda apa? Ada orang di usia bini, ada kematian bini. Ada ditinggal bini, lari bini ke orang. Oh itu juga, kita ketujuh aja lari orang. Itu kalau ada ibu-ibu nama dia itu sifat itu bini puyuh namanya. Bini puyuh. Sadang batalu hanya lari. Ketika saya talu ke suaminya. Kalau itu sedikit suaminya di tepi jalan. Kamalah bini ditunggu je tak pulang. Asal dia marah nyoimbau je bininya. Nyutik puyo jantan tu saya marah lepas dengan bininya nado jangan dia. Sambil marah tu kok lagi ke pulang je bininya nyonson je membau. Berarti kau minggu marah nanti ni kau tidak joko pulang. Sama nanti talu lawan jalannya tabang, anunya bini pulang. Abah tanyo anaknya kau kapak puyo tu, pak, iya nak. Orang punya mama pak, awak bang pada ada mama, awak itulah nak. Amang hilang nak tentu rimbo, kama kapa cari. Mati nak tentu kubur, kama akan diziarahi. Sabar saya nak, papa akan lari. Dan ibu-ibu mendengar atau apa puyo tu. Ada ibu-ibu kau tanya kamu, Ustaz, kamu hidup puyo tu Ustaz, bahkan tak nyara minta duit, bahkan tak nyara pelihara. Itulah hidup puyo pak. Kau dapat bini itu yo sensaro pak. Lagi batin nyolari lo puyo jantan lain. Nah itu
Laki lama tak cara itu kan. Kalau laki lah jalan. Habis kalau tak dua je laki baru tu, aja lari dulu ni. Jadi apa kalau membersihkan kebun sawit? Basuh dapat induk puyuh tu, dah biasalah. Nyawa laki panjang. Kalau ada ibu-ibu di desa ngasuh ke cerita dah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu bahagia sampai meninggal dengan suami. Ambo doakan jemaah awak pemuda itu dah. Jangan kait dong kau cara apa lalu di surau. Ya, berbahagialah suami istri sampai mati. Kalau kita mengikuti hukum Allah, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haq, itu akan terwujud. Tapi kalau hukum setan, ego, nafsu yang kita perturutkan, maka rumah tangga itu akan pecah. Di Minangkabau namanya rumah tangga. Kalau pandai awak mau urus, rancak tangga itu didaki katanya. Makin lama makin naik, makin lama makin naik, makin rancak ekonomi awak. Tapi kalau tak pandai mau urus, jadi rumah tangga-tangga. Sandi pacah, tonggak lapuk, jariau tangga, rasua hilang, atuk di tabangan angin, gonjong patah. Akhirnya rumah itu itulah rumah tangga-tangga. Jadi apa yang kita urus di dunia ini, uruslah dengan peraturan Allah. Pasti selamat. Bagaimana selamatnya? Sama dengan orang buta yang telah sembuh bisa melihat kembali. Begitu tenangnya batin orang yang mau mengikuti aturan Allah. Nah kita cari di dunia itu kan ketenangan batin, Pak. Bukan banyak materi. Saya Pak, ada musala kecil di pasar Tanah Kongsi namanya di Padang. Itu orang kita sana itu sudah membaur dengan orang Cina. Dan orang Cina itu tak ada seorang yang pandai bahasa Cina. Ya. Bahasa Cina. Tapi sudah banyak juga dia masuk hanya bercerita. Bangsa kami ini Pak, banyak membunuh diri, banyak kayu. Kan tak titik namanya nanti itu. Kekayaan dia berlimpah. Yang telah masuk Islam itu bercerita. Iya, kekayaan banyak kok bunuh diri. Dia ada pagi petang. Tabayi beli wadok, 3 beli katan. Dia tong nggak lagi ke lambo, kira pokok dan makan. Bila doa makan doa. Kalau lagi ke Allah. Ini bunuh diri dengan kekayaan. Ada Buyangka itu kasetnya. Mati keling karena makanan. Mati Cina karena kaya. Mati Melayu karena angan-angan. Jadi orang Melayu kok angan-angan banyak. Ya, mati dalam angan-angan. Mungkin ada apa pandangan di YouTube apa? Kalau angan-angan apa? Panjang, awas taruh. Tinggi cita-cita boleh. Nyo karajonyo menjek keragi. Dulu kan ada baru menjek keragi kalau orang. Panjek keragi jatuh 10 upahnya dia C. Jatuh 20 upah dia 2. Jatuh 100 upah dia 10. Nah, kalau lada pe keragi 10 dan juga dan balik ke Indo ayam karena ayam kok kambang dan balik ke kambing kambang dan balik ke kudo banyak dan balik sapi semental di kabau. Tajua kabau ko sadonya nanti kembali Toyota Fortuner. Hanya detek kerandi itu sedang muntah barangnya.
Alasonya sedang memutar kerambi itu nyolah memutar stiroto rasanya. Hanya bawa dia kerambi ke wajah itu obat Afrika. Itu kalau panjang mana? Jadi dalam hidup itu kerajuan kalah kerajuan masuk akal. Ya kan? Dimulai dengan Bismillah, minta tolong ke Allah. Itu akibatnya kalau panjang angan-angan. Anak panjang angan-angan itu orang Melayu, orang Wak. Iya kan? Nah ini. Kalau keling cocok mati karena makanan. Mbok kalau ngaji orang kalian tuh Pak, itu gulai kambing sekanca, campur ya tahu. Iya kan? Kamu masih kepiri atau itu. Iya kan? Sudah makan tapi kalau itu. Iya kan? Jadi kaum muslimin yang terhormat, apa saja urusan kita di dunia ini, uruslah dengan peraturan Allah. Kita pasti aman. Ya kan? Dan kalau ada penekanan fisik, mental dan segala macam, kita sedang diuji oleh Allah, mengadu kepada Allah lagi. Ya kan? Dan buka pintu hati saya Allah supaya saya jadi orang sabar. Allahumma aftah qulubana kama aftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan subuh berjamaah yang digagas oleh remaja kita ini selalu berjalan setiap pagi hari Sabtu. Amin. Dan jamaahnya bertambah banyak. Dan moga-moga kita semuanya sebagai orang tua selalu memotivasi agar remaja ini lebih maju lagi di dalam beragama. Itulah tausiah kita pagi ini. Kalau ada yang salah, itu dari saya semuanya, yang benar dari Allah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.